Oke, kali ini kita akan membahas soal UAS KAI Genap tahun 2020-2021 nomor 2 ya. Untuk nomor 2A, di sini ada salah satu alat analisis untuk unsur logam adalah AAS. Nah, metode apa yang digunakan untuk menganalisis unsur logam dalam sampel cair agar adanya interferensi oleh unsur logam lain bisa diminimalkan? Nah, kalau kita bicara tentang interferensi oleh unsur logam lain, biasanya itu tidak lepas dari perannya si unsur metaloid ya. Jadi sehingga alat yang cocok adalah HGAAS. HGAAS atau Heat Regenerator Atomic Absorption Spectrophotometer. Nah, untuk ini mungkin aku gak bakal jelasin banyak-banyak ya. Teman-teman bisa lihat di video untuk UAS KAI Ganjil ya. Ganjil tahun 2122 untuk nomor 2 juga. Jadi mungkin teman-teman bisa pelajarin apa prosedur dari HGAAS ya, karena ini kayaknya bakalan sering keluar gitu. Nah, jadi aku nggak bakalan bahas ini terlalu mendalam. Oke. Kemudian untuk nomor 2B, sampel cairan yang mengandung CR sebanyak masing-masing 5 mili dimasukkan ke dalam 5 buah labu takar yang berukuran 50 ml. Nah, ini kita gambarkan dulu aja. Jadi kita punya sampel itu mengandung CR masing-masing 5 mili ya sampelnya, dimasukkan ke dalam 5 buah labu takar yang berukuran 50 mili. Jadi ya anggap aja ini labu ya, walaupun gak kayak labu. Ini 3, 4, 5. Diisi sampel sebanyak 5 liter ya. Sampelnya itu mengandung CR. Nah, gini. Ini A, ini B, C, D, E. Oke. Nah, terus ini sampelnya ya. Sampel semuanya sama 5 ml. Nah, kemudian ke dalam labu takar 2, 3, 4, dan 5. Oh, ini tak ganti angka aja deh kalau gitu. Biar sama. 1, 2, 3, 4, 5. Gini. Itu ditambahkan larutan standar CR, konsentrasi 100 ppm ya. Konsentrasi si CR, ini konsentrasi 0, ini berarti maksudnya standar ya. Yang awal, itu sama semua 100 ppm ya. Sama. Nah, 100 ppm, volumenya, volume 0 berarti. Nah, volume 0 di sini untuk labu takar 2 itu 2 ml. Kemudian yang ketiga 5 ml. Kemudian yang keempat itu 10 ml. Dan yang kelima adalah 25 ml. Nah, gitu. Kemudian ke dalam seluruh labu takar ditambahkan DDW sampai tanda garis. Nah, berarti ini tadi 0 ya. 0 ml. Nah, ditambahkan DDW berarti kita cari volume akhir. Nah, volume akhir semua sampai garis berarti 50 ml ya. Karena gelas ini kapasitasnya 50 ml katanya. Nah, untuk mencari konsentrasi dari standar, ingat ya, konsentrasi standar. Ini tadi konsentrasi standar setelah pengenceran itu kita bisa pakai C0V0 sama dengan C1V1. Ini. Maka nanti kita dapatkan konsentrasi CR1-nya itu berarti karena ini 0 ya, berarti ini 0 mili. Terus yang ini berarti jadinya berapa ini? Oh, kok 0 mili sih? Sorry. 0 ppm. Kemudian yang ini berarti jadi berapa ini? 4 ya? 4 ppm. Kemudian yang ini jadi 10 ppm. Kemudian yang ini jadi 20 ppm. Terus yang ini jadi 50 ppm. Nah, yang kita pakai nanti yang ini. Itu. Hasil pengukuran absorbansi untuk labu 1, 2, 3, 4, 5 berturut-turut adalah 0,085, kemudian 0,12,
0,20, 0,31, 0,65. Nah, kemudian kita harus menggambarkan grafik hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi. Kemudian dengan grafik yang dibuat, kita tentukan konsentrasi CR dalam sampel. Nah, di sini kan kita lihat ada yang mengganjal. Mungkin barangkali teman-teman lupa. Ini volumenya 0, konsentrasinya 0. Tapi kenapa kok absorbansinya 0,085? Nah, faktornya dari sini. Ingat, di sampel itu ada di gelas 1, labu ukur 1 itu ada sampel sebesar 5 mili, punya absorbansi 0,085 gitu. Tapi kita belum bisa menduga itu CR-nya itu berapa. Itu kita belum bisa menduga. Nah, kemudian dari situ kita bisa mencari ininya ya. Kalau misalkan grafik sih mungkin grafik gampang ya. Yang ini grafiknya konsentrasi dari CR ya, CR1, karena kita pakai yang setelah diencerkan ini, dan absorbansi di sini 0, ini 0,085, anggap aja begitu, 0,85, terus yang ini 4 ppm, 4 ppm itu 0,12, gini berarti. Nah, terus yang di sini 10 ppm, ya ini skalanya jelek ini memang. 0,2. Ini berarti di sini ya. Kemudian ada 20 ppm. Nah, 20 ppm ini tadi 0,31. Nah, di sini ya. Kemudian ada 50 ppm. Nah, 50 ppm ini dapatnya 0,65. Seret. Nah, ini kita dapatkan kurang lebih begini. Grafiknya kayak gini grafiknya gitu. Nah, tapi satu masalah muncul. Gimana kita bisa menentukan konsentrasi CR dalam sampel? Itu. Ini yang perlu kita cari ya. Konsentrasi CR dalam sampel. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini kita bisa memanfaatkan regresi linear untuk mencari si ini. Nah, regresi linear kita recall dulu dari soal yang lain. Nah, kemudian kita bikin data. Data untuk sumbu X ini adalah konsentrasi. Kemudian di sumbu Y ini adalah absorbansi ya. Kemudian kita butuh data ini XI, YI. Kemudian kita butuh data XI kali YI. Kemudian kita butuh data apa lagi? XI kuadrat. Terus di bawahnya nanti ada jumlah. Nah, kita isi dulu. Yang ini tadi konsentrasinya 0 ya. Ini 0,085. Terus 0,12 di sini sorry konsentrasinya 4 ppm ya. Di sini 4, 10, 20, 50. Nah, yang di sini 0,12, 0,20, 0,31, 0,65. Nah, ini kita bisa cari ininya ya. Ini 0, ini 0. Terus ini kita isi dulu aja deh. Ini 16, 100, 400, dan 2500. Kemudian yang ini 0,48. Ini berarti 2. Ini 6,2. Nah, yang ini berarti berapa ini? 6,5 kali 5. 32,5. Nah, ini bisa kita cari totalnya masing-masing ya. Nah, yang ini berarti 3016. Terus yang ini berarti 84. Itu 0,085 tambah 0,12 tambah 0,20 tambah 0,31 tambah 0,65. Di sini ketemu 1,365. Nah, lalu XI YI ini berarti 0,48 tambah 2 tambah 6,2 tambah 32,5. 41,18. Nah,
Di sini kita punya data persamaan A sama dengan apa ini namanya? B1C ditambah B0 persamaannya. Nah, kita cari dulu B1. B1 itu adalah N dikali N ini jumlah datanya 5 dikali jumlah dari XI kali YI 41,18 dikurangi jumlah XI-nya itu 84 dikali 1,365 per, nah ini berarti 5 kali jumlah itunya 3016 dikurangi 84 kuadrat. Semoga nggak keliru ya, ini angkanya jelek banget ya. 5 kali 41,18 205,9 dikurang 84 kali 1,365 114,66 per 5 kali 3016 15.080 dikurang 84 kali 84 7.056. Nah, ini B1 sama dengan 205,9 dikurangi 114,66. Ini berarti dapatnya 91,24 dikurang 15.080 dikurangi 7.056 8.024. Nah, ini 91,24 dibagi tadi 8.024 ya. Ketemunya B1 0,01137. Nah, ini B1-nya. Kemudian berarti kita dapatkan A-nya itu 0,01137C plus B0. Nah, B0-nya ini gimana? Kita cari dulu rata-ratanya. Rata-rata dari si Y dan X ya. Nah, ini 84 dibagi 5, 16,8. Kemudian ini 1,365 dibagi 5, 0,273. Nah, ini kita udah dapat ya. Kemudian B0 sama dengan tadi Y ini dikurang B1 X bar. Nah, Y barnya 0,273 dikurangi 0,01137 dikali 16,8 sama dengan 0,273 dikurangi dikali 16,8, ini berarti ketemu 0,191, ini 0,273 dikurang 0,191 ketemu 0,082. Weh, kayak konstanta tetapan gas berarti. Nah, kita dapatkan A-nya sama dengan 0,01137C ditambah 0,082. Gitu. Dengan error, ya semoga errornya nggak terlalu itu ya angkanya ya. Ini. Nah, nanti kalau misalkan kita ingin mencari konsentrasi sampel, nah, mencari konsentrasi sampel itu pada keadaan di mana absorbansinya itu sama dengan 0. Artinya apa? Y-nya sama dengan 0. Nah, itu 0 sama dengan 0,01137C tambah 0,082. Nah, ini 0,01137C sama dengan minus 0,082. C-nya ini minus 0,082 per 0,01137. Ini kita dapatkan 0,082 dibagi 0,01137 ketemu minus 7,21. Nah, ini C tapi tandanya ini kita hilangkan. Jadi C sama dengan 7,21 ppm. Ini adalah konsentrasi CR dalam sampel gitu. Jadi nanti kalau misalkan apa ya, kelebihannya dari adisi standar ini kita nggak perlu apa ya, bisa lebih akurat. Terus kita itu nggak perlu kayak harus apa ya, kayak bikin prosesnya separate gitu loh. Maksudnya larutan standar dulu, terus dapat persamaan, kita masukkan CR. Itu nggak perlu kayak gitu. Kita cukup larutan apa sampel, terus kita kasih standar,
Terus kita cek di itu. Sudah gitu saja. Itu. Nah, ini 7,21 ppm. Itu konsentrasi CR dalam sampel ya, 7,21 ppm. Nah, kemudian apa yang saudara ketahui tentang DDW? Mengapa pada analisis AAS pengencaran sampel harus memakai DDW? Nah, kalau yang ini DDW itu singkatan dari deionized distilled water. Ini adalah air suling ya. Air suling yang bersih dari pengotor. Nah, mengingat AAS itu rada-rada sensitif ya, karena dia yang diuji itu komponennya itu unsur atomik. Mengapa kok kita pakai DDW? Karena alasannya itu DDW itu minim pengotor ya. Tadi minim pengotor, bahkan bersih dari pengotor. Sehingga DDW kan sebagai pelarut. Nah, pelarut itu tidak mengintervensi hasil bacaan. Gitu. Jadi dia nggak bakalan ngintervensi hasil bacaan. Kenapa? Karena DDW itu nggak ada pengotornya. Ion-ion pengotor itu nggak ada gitu, kandungan-kandungan pengotor. Sehingga dia murni sebagai pelarut yang melarutkan sampel gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk pembahasan nomor 2. Apabila ada yang salah, mohon koreksinya. Terima kasih, semoga bermanfaat.